Baik, baik, Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendalami tentang kompetensi sosial emosional, ya. Dengan judul mengelola emosi, membangun koneksi toolkit untuk guru masa kini, ya. Oh, ini juga masih salah ya, sebenarnya SMAN, ya. Mohon maaf. Baik, tak kenal maka tak sayang, Bapak Ibu. Em, saya sebenarnya dari Kalimantan juga, begitu ya. Tetapi logat-logat Banjarnya udah mulai hilang nih, karena sudah 11 tahun merantau ya. Nah, jadi eh, sudah kada ingat lagi nih kayaknya logatnya ya. Oke, oke. Nah, nama saya Rian. Ya, saya mengawali karir di dunia pendidikan dari seorang tutor, kemudian menjadi guru, trainer, manajer, saat ini menjadi CEO di sebuah penerbit dan lembaga pelatihan. Saat ini saya di Surabaya sambil juga menyelesaikan S3. S3 saya topiknya kepemimpinan sekolah di tengah disrupsi AI. Ya. Saya senang membuat aplikasi pendidikan. Jadi walaupun saya lulusannya sarjana pendidikan ya, SPD, saya punya minat juga, punya hobi ya. Jadi saya sarankan juga rekan-rekan guru memiliki hobi ya, karena saya lihat kalau menurut riset, kalau misalnya kita punya hobi itu lebih menjalani hidup itu lebih maksimal, lebih semangat gitu ya. Dan saya juga senang menulis buku. Salam kenal Bapak Ibu semua ya, terima kasih untuk kesempatannya. Ini Instagram saya, Bapak Ibu. Saya share tentang em, kepemimpinan sekolah, tetapi relevan juga untuk Bapak Ibu guru, begitu ya. Karena memang topik leadership ini semua itu relevan ya, karena setidaknya kita kan memimpin diri kita sendiri, begitu ya. Dan sebagian juga saya membahas juga tentang konteks guru ya. Ini Bapak Ibu kesepakatan bersama kita ya. Em, Berkontribusi aktif, mengikuti setiap instruksi yang diberikan, mencatat poin-poin penting di buku masing-masing, dan menyiapkan pertanyaan. Oke, ini penting Bapak Ibu. Jadi pertanyaan ini yang menghubungkan konteks Bapak Ibu semua dengan apa yang saya sampaikan. Jadi saya harapkan Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan. Nah, jadi Bapak Ibu, ini kita ice breaking sebentar ya, karena ini masih pagi, supaya kita semangat ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan mengikuti gerakannya sambil bernyanyi ya. Nanti kalau saya lihat ada yang mengikuti gerakannya kurang maksimal, nanti saya suruh ulang untuk pimpin di depan ya. Oke, jadi Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru di tempat masing-masing untuk berdiri, Bapak Ibu. Silahkan. Nah, ini saya bisa melihat, oke, terima kasih Bapak Ibu sudah berdiri, silahkan. Nah, mungkin bisa diatur tempatnya, kalau yang lowong-lowong boleh diisi ya, supaya nanti tidak tabrakan ya. Di tengah tuh masih bisa kalau mau geser ya. Nah, ya di pinggir-pinggir atau mau ke depan atau ke belakang juga boleh ya, mengisi tempat yang kosong. Oke? Nah, ya Bapak Ibu, kita ikuti dengan semangat ya. Nanti kalau ada yang kurang semangat, saya minta ulang ya untuk pimpin ya. Oke. Nah, kita akan menyanyi menggunakan gerakan. Jadi yang utamanya ikuti gerakannya, Bapak Ibu ya. Oke. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, tangan ke atas. Bangun dan bukalah matamu,
Sebentar. Tangan ke depan. Loncat, Bapak Ibu, loncat. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas Loncat, Bapak berkarakter Ibu. itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Tangan ke depan. Loncat, Bapak Ibu. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita Siap-siap, putar. pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu. Terima kasih ya. Coba lihat samping kiri kanannya kalau ada yang belum keringatan, coba kita ulang ya. Bercanda, Bapak Ibu. Oke. Ya, bisa atur nafas dulu, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada yang keringatan, bisa dilap dulu, atur nafas, minum sebentar gitu ya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu ya. Ini kan kita membahas sosial emosional, Bapak Ibu. Nah, saya tidak mau sosial emosional ini menjadi sekadar kata-kata yang indah, kata-kata yang sering kita dengar, yang indah, yang bagus, begitu ya. Tetapi saya harapkan kita mengerti juga kenapa sosial emosional ini penting. Nah, Bapak Ibu, di sini ada survei ya, em, mensurvei sekitar 2.300 murid Gen Z. Gen Z ini umur 12 sampai 18 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu ingat ya, kalau Bapak Ibu lihat, yang paling atas, guru seperti apa sih yang diingat? Nah, tentu kita mau diingat murid ya. Di sini kita lihat 73%, ya. 73% murid itu mengingat kita saat kita sebagai guru itu peduli kepada anak murid, kepada mereka sebagai seorang manusia, sebagai seorang individu, begitu ya. Jadi kita menganggap murid ini sebagai seorang manusia, bukan sebagai objek untuk kita kasih informasi, penampungan informasi, begitu ya. Nah, 73%. Jadi Bapak Ibu, kalau mau diingat anak muridnya, Bapak Ibu bisa tunjukkan kepedulian, begitu ya. Nah, jadi ini kenapa penting sebenarnya sosial emosional ya. Ini bagaimana kita peduli. Nah, ini menggunakan sosial emosional kita. Oke. Selain itu, Bapak Ibu, ya, di Indonesia, Bapak Ibu perlu tahu ya, ini realitanya yang terjadi ya. Masalah yang tidak kunjung selesai di Indonesia ini adalah kekerasan. Kekerasan ini justru terjadi di lingkungan sekolah. Oke ya. Kita lihat tahun 2023. Nah, ini 2023 nih. 2025 pasti ada gitu ya. Terjadi 136 kasus kekerasan di sekolah. 136 dan bahkan 19 itu
meninggal, ya. Dalam sepekan terjadi 2 sampai 3 kasus. Nah, jadi ini menandakan bahwa dunia pendidikan ini di Indonesia ya tidak tidak baik-baik saja. Nah, inilah Bapak Ibu penting bagi kita saat mengajar tidak hanya fokus kepada aspek intelektual, aspek fisikal ya yang terlihat, tetapi juga dari sisi sosial dan emosionalnya. Sosial emosional ini yang penting bagi kita sebagai manusia, yang tidak bisa juga digantikan oleh AI, oleh robot. Begitu ya. Jika di sekolah itu sosial emosionalnya baik, tentu kita tidak akan menjumpai masalah kekerasan ini ya. Saya saya juga percaya pasti ini tidak terjadi ya di SMA Negeri 1 Rantau ya, dan semoga kita doakan sama-sama tidak terjadi juga di lingkungan sekitar kita. Oke? Sehingga Bapak Ibu ya, saya rangkum sesi ini dalam kutipan dari Aristotle ya. Aristotle ini salah satu filsuf yang terbesar di sepanjang sejarah ya. Ada Plato, ada Socrates. Jadi Aristoteles ini adalah murid dari Socrates gitu ya. Nah, jadi disebutkan mendidik pikiran. Nah, ini intelektual ya, tanpa mendidik hati. Nah, hati ini sebagian besar diisi oleh sosial emosional. Ini bukan pendidikan sama sekali. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam proses pendidikan di sekolah, jika kita itu hanya fokus kepada intelektual, kepada fisikal saja, nah ini bukan pendidikan kalau menurut Aristotle, ya. Karena Bapak Ibu lebih baik mereka belajar saja sama ChatGPT. Nah, di sini ada yang sudah pernah pakai ChatGPT, sudah sering pakai ChatGPT ya? Yang sudah pernah atau sudah sering ChatGPT angkat tangan coba. Saya mau lihat nih berapa banyak yang udah sering pakai ChatGPT AI. Oke ya, ada beberapa, ada juga yang belum ya. Nah, mungkin kalau ada yang belum nanti bisa dibuat training tentang AI ya, karena itu penting juga. Oke, Bapak Ibu, pendidikan sekali lagi saya tekankan karena ini sangat penting. Kalau hanya menyentuh intelektual sama fisikal, itu lebih baik kita belajar sama robot, sama AI. Tapi kita ini manusia. Justru aspek sosial, emosional kita inilah yang menjadikan kita manusia, ya. Sosial, emosional itu tidak bisa dilakukan oleh robot. Bayangkan nih, Aristotle 2000 tahun lalu ya, bisa memberikan kutipan yang kita bahas 2000 tahun kemudian. Ya, jadi sangat bijaksana. Kalau tidak bijaksana, tidak mungkin di hari ini kita membahas kutipan Aristotle ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya undang Bapak Ibu untuk bukan berdiri ya. Saya undang untuk ambil HP-nya, lalu Bapak Ibu buka aplikasi kamera, lalu scan kode QR yang tertampil di layar ya. Bisa diambil HP-nya, lalu buka aplikasi kamera atau aplikasi Google juga boleh. Lalu scan kode QR-nya ya. Di sini saya ada pertanyaan buat Bapak Ibu ya. Di sini ada banyak kegiatan. Coba Bapak Ibu centang. Centang mana yang Bapak Ibu itu sudah sering lakukan ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah dapat linknya, bisa di-forward juga ke grup sekolah ya, supaya lebih cepat ya. Saat sudah di-scan, nah itu kan dapat link. Linknya itu silahkan di-share juga ke grup sekolah ya, supaya lebih cepat ya mengisinya ya.
Oke, silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaannya. Boleh dicentang lebih dari satu. Ada 15. Mungkin kalau Bapak Ibu sering lakukan semua, tidak apa-apa, centang aja semua. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya beberapa, juga tidak apa-apa, dicentang saja. Yang sudah sering dilakukan, ya. Oke, nah, silahkan di-scan, ya. Oke. Pakai aplikasi kamera atau aplikasi Google atau aplikasi QR. Nah, itu juga bisa. Ya. Yang sudah dapat bisa di-forward ya, bisa diteruskan juga kepada rekan-rekan yang lain. Baik, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, coba kita lihat hasilnya. Di sini, oke, sudah ada 5 voter. Oh, yang lain kayaknya masih dalam proses ya. Nah, mungkin ini saya berikan waktu em, 1 menit lagi paling ya. Coba atau dua menit ya. Oke. Saya berikan waktu Bapak Ibu 1 menit setengah ya. Silahkan dalam 1 menit setengah dicentang mana yang relevan ya. Nah, ada 15, boleh dicentang yang relevan. Oke, Bapak Ibu, 30 detik lagi ya. Silahkan diselesaikan dalam 30 detik lagi. 3, 2, 1. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Coba kita lihat hasilnya ya. Nah, di sini sudah ada 25 vote, kita present. Nah, ini adalah Bapak Ibu ya, contoh di mana kita saat mengajar itu mengakomodir juga aspek sosial emosional. Nah, jadi ini bagus ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat di sini 85%. Nah, ini sudah bagus Bapak Ibu memulai kegiatan setiap hari dengan kesadaran. Nah, betul Bapak Ibu ya. Jadi sosial emosional dimulai dengan tujuannya jelas. Begitu ya. Sama seperti saya di awal sampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa kita harus belajar sosial emosional ini? Bukan karena istilahnya bagus, indah, tetapi karena memang penting ya. Kemudian kesepakatan kelas. Nah, ini juga 79% bagus ya. Memberikan kesempatan kepada murid, nah, apalagi kalau SMA ya, sudah 61%. Mengajak murid berdiskusi. Nah, ini 61%, padahal sebenarnya bisa lebih tinggi nih Bapak Ibu.
Karena anak-anak SMA tuh suka sebenarnya berdiskusi sama beropini ya. Dan mereka mikirnya juga sudah lebih canggih gitu ya. Kemudian memfasilitasi murid untuk duduk berdialog. Nah, ini juga bagus ya. Memberikan kesempatan pada murid mengadakan acara sekolah. Nah, ini yang tadi ya. Ini juga yang tadi. Memberikan kesempatan untuk refleksi. Nah, ini 55% nih Bapak Ibu. Perlu lebih sering ya, refleksi. Ya. Refleksi itu ada di awal, ada di tengah, sama di akhir. Nah, nanti PR-nya habis ini Bapak Ibu, refleksi coba adakan di awal pembelajaran, di tengah pembelajaran, sama di akhir. Ya, contohnya simpel saja, tidak usah ribet-ribet ya. Bagaimana perasaan kamu terkait dengan eh, apa namanya dengan materi yang akan dipelajari? Biasanya akan banyak menjawab biasa saja, gitu ya. Nah, justru itu kita nanti bisa berikan membuat mereka takjub. Nah, itu PR-nya gitu ya. Atau biasanya bagaimana kendala kamu gitu ya. Simple aja Bapak Ibu, tidak usah dibuat ribet-ribet ya. Oke, lalu menjelaskan, mendengarkan ya. Oke, memberikan fleksibilitas, mengerjakan tugas yang disukai terlebih dahulu. Nah, ini masih rendah nih Bapak Bapak Ibu ya, di bawah 50%. Mengisi waktu luang dengan kegiatan, oh ini kayaknya ini ya, yang sehat dan positif ya. Seperti tadi Bapak Ibu ya, em, kumpulin banyak video yang ada gerakannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau anak-anak itu bosan di pagi hari, di siang hari, ajak mereka bergerak ya. Lagu yang ada gerakannya. Kalau bisa yang sampai lompat-lompat gitu ya. Oh, itu mereka akan segar ya. Mengungkapkan sikap tidak setuju. Wah, ini 33% nih ya. Memberikan kesempatan pada murid menikmati buku pilihan. Nah, ini berarti jarang baca nih ya. Nah, ini bisa banyak nih Bapak Ibu yang bisa lakukan ya. Jadi ini self assessment ya. Ini adalah peluang untuk kita bisa bertumbuh, oke? Berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, mengadakan dialog interaktif, mengajak murid menonton film. Nah, kalau dulu saya sering tuh ngajar, habis ngajar, selesai materi, biasanya saya ajak nonton film anak-anak. Nah, tapi setelah nonton film, kita diskusi ya. Ya, bagaimana karakter setiap mereka, emosi apa saja yang mereka tampilkan dalam adegan apa gitu ya. Nah, ini termasuk juga Bapak Ibu melaksanakan program pendidikan seksualitas ya. Karena memang sosial emosional ini salah satunya adalah kesadaran diri ya, pengelolaan diri. Nah, ini akan berhubungan juga dengan aspek-aspek yang agak sensitif ya untuk dibahas. Nah, ini pentingnya aspek sosial emosional untuk kita itu bisa berbicara ya dari hati kita ke hati murid gitu. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk responnya ya. Jadi Bapak Ibu sudah kebayang nih bagaimana saja sih contoh-contohnya sosial emosional. Nanti kita akan bahas lebih dalam Bapak Ibu. Kenapa ya yang tadi itu disebut sosial emosional? Itu alasannya apa gitu ya. Contoh lainnya seperti apa gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu kita simple ya, kita mau lihat kompetensinya sama ruang lingkup. Sudah sesimpel itu ya. Bapak Ibu paham ini, maka di pembelajaran Bapak Ibu itu akan mengakomodir sosial emosional ya. Kompetensi dan ruang lingkup. Oke. Sebentar, saya reload dulu, kayaknya ini tidak tertampil gambarnya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu saya berikan definisi dan juga kompetensinya ya. Di sebelah kanan ini adalah definisinya dan di sebelah kiri ini adalah kompetensinya Bapak Ibu. Nah, kita lihat dari definisinya Bapak Ibu ya.
Di sini kita lihat pembelajaran sosial emosional ini adalah proses belajar. Jadi di sekolah murid itu belajar. Nah, tetapi mereka itu tidak hanya dapat pengetahuan, Bapak Ibu, tapi mereka itu diajarin caranya bagaimana sih kamu paham, kamu punya emosi. Kamu itu sekarang itu lagi sedih, lagi senang, lagi memendam sesuatu, lagi membenci, lagi sukacita, lagi apa. Jadi kita bisa mendidik anak-anak yang bisa paham tentang dirinya. Bahkan Bapak Ibu, orang dewasa itu tidak semua loh paham tentang emosi mereka. Makanya kita sering lihat masalah rumah tangga, betul ya? Mungkin Bapak Ibu sekarang di sini ada yang sudah berumah tangga. Seringkali masalah itu bisa terjadi karena kita tidak paham emosi kita maupun emosi orang lain. Nah, itu kenapa pertanyaannya bisa terjadi? Karena kita tidak pernah diajarin dulu, betul ya? Kita dulu hanya diajarin ujian nasional, pilihan ganda. Di kelas juga diajarin kita materi terus, materi, materi, materi. Intelektual, intelektual, intelektual. Sudah bosan intelektual, olahraga, olahraga, olahraga. Fisikal, fisikal, fisikal. Akhirnya sosial, emosional, itu tidak diajarin. Makanya kita saat dewasa berurusan dengan orang lain, kacau, berantem, gitu ya. Paham emosinya, lalu yang kedua ini penting juga mengelola. Kalau saya sedang emosi, saya boleh nggak mengambil keputusan? Bahaya loh, ya gitu ya. Membangun hubungan positif, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu lihat ya, sosial emosional itu adalah internal diri kita yang di dalam mempengaruhi yang di luar Bapak Ibu. Jangan menyepelekan keputusan kita, perkataan kita itu berasal dari hati. Betul ya? Hati itu kelihatan tidak? Tidak ya. Kita punya perasaan, kita punya pikiran itu tidak kelihatan. Kelihatan kalau dikomunikasikan. Nah, jadi hubungan positif, keputusan bertanggung jawab, itu semua yang kelihatan. Asalnya dari mana? Yang ini Bapak Ibu dari hal tidak kelihatan ini. Jadi ini hati-hati. Hati-hati. Ya, percaya sama saya Bapak Ibu, semua kekacauan yang terlihat itu karena kekacauan yang tidak terlihat. Semua kekacauan keputusan, semua hubungan yang kacau, itu karena sosial emosional bermasalah. Ya, jadi kita ini guru mengajarkan sosial emosional kepada murid. Pertanyaannya, kita sudah beres belum sosial emosionalnya? Ya, jadi itu beratnya jadi guru, ya. Bukan susah mengajari materi, tetapi susah itu menghidupi apa yang kita ajarkan supaya tidak munafik, ya. Kita mengajarkan kepada anak-anak sosial emosional, tetapi munafik. Nah, itu susah. Hidup dalam kemunafikan, dalam topeng itu susah, melelahkan. Sehingga Bapak Ibu saat nanti kita belajar, Bapak Ibu coba sambil refleksikan ya. Tidak hanya anak yang penting, kita dulu yang beres, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, ini prinsip-prinsip dasarnya. Nah, jadi Bapak Ibu,
kita masuk ke ranah ya yang lebih praktis. Nah, ini saya sudah sederhanakan. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran sosial emosional, Bapak Ibu itu bisa latih, bisa wujudkan. SEL ini Social Emotional Learning ya. Jadi saya singkat, karena panjang kan istilahnya. Jadi saya singkat menjadi Social Emotional Learning ya, SEL. Jadi Bapak Ibu bisa terapkan dalam aspek yang pertama itu manajemen kelas. Kedua dari strategi pengajaran. Nah, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan di luar ya, di orang lain, trainer lain, mungkin mereka bisa sebutkan sampai 3 sampai 4. Nah, saya mau buat ini lebih simpel lagi ya. Hanya 2 aspek ini Bapak Ibu. Di manajemen kelas dan strategi. Bapak Ibu bisa membuat anak-anak itu belajar sosial emosional di manajemen kelas sama strategi. Contoh ya. Nah, contoh Bapak Ibu. Nah, contoh Bapak Ibu ya. Em, di sini ada sebuah video ya. Tadi kan kita katanya dari manajemen kelas itu bisa bermasalah sosial emosionalnya ya. Nah, coba kita cek sebagai guru ya. Apakah kita melakukan ini ya? Jika kita melakukan kesalahan ini ya, berarti dari sosial emosional kita itu perlu dilatih ya. Coba kita belajar sama-sama Bapak Ibu ya. Ini ada 6 kesalahan umum dalam manajemen kelas. Sometimes, misbehavior or inattention isn't what it seems. For many students, it stems from boredom or restlessness, seeking attention from peers, behavioral disorders, or struggling with issues at home. And some misbehavior is just a healthy part of a child's social and emotional development. Here are 6 common classroom management mistakes and what the research suggests you should do instead. A strategy that works for one student may backfire for another. Look for patterns in the behavior that might reveal the underlying reasons, and consider checking in with the student to see if the source of the problem can be identified. In a 2018 study, academic frustration explained student misbehavior 20% of the time. Students either didn't understand the assignment or it was too difficult, and misbehavior was an outlet for their disappointment. You don't have to fix all misbehavior. In fact, trying to do so can actually make things worse in the long run. Negative attention can make students feel marginalized, leading to more behavioral issues later on. Instead, highlight positive conduct like finishing work on time or efficiently transitioning between activities. Data walls, behavior charts, and other public displays of misbehavior don't improve student conduct, according to a 2019 study. Instead of calling students out publicly, approach them privately and encourage them to reflect on the wrongdoing, think about its source, and take responsibility for addressing it. You can't expect kids to work with you without putting in the emotional labor. Demanding compliance will often result in kids rebelling, testing boundaries, or engaging in power struggles. Try proactive strategies like positive greetings at the door, co-creating classroom norms, and building and maintaining strong relationships. Are all students being treated equally and fairly? Teachers often give Black students fewer warnings to correct their misbehavior, for example, when compared to their white peers. School systems must address broader discipline policies, but within classrooms, teachers can start by reflecting on their own implicit biases. They can also make it a practice to regularly review their disciplinary measures to see if there are areas for improvement. Baik, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu lihat nggak tadi di awal dibilang ya. Nih. Nah, jadi Bapak Ibu di kelas, saya yakin ya, di kelas Bapak Ibu ada masalah? Ada ya. Entah anak itu ribut,
berantem, berisik. Itu kan perilaku, behavior ya. Itu kan yang kelihatan. Tadi coba Bapak Ibu lihat ya, dikatakan di video ini. Kelihatannya itu perilaku aja. Tapi katanya di sini ya, Just a healthy part of a child's social and nah ini benar kan Bapak Ibu? Jadi sebenarnya apa yang terlihat perilaku itu sebenarnya dari masalah perkembangan sosial emosional murid. Gitu Bapak Ibu. Makanya tadi yang saya sudah sampaikan, yang terlihat itu berasal dari yang tidak terlihat, ya. Masalah itu berasal dari yang tidak terlihat, yaitu apa? Sosial emosionalnya, gitu Bapak Ibu. Oke? Nah, jadi Bapak Ibu, em, tadi kalau Bapak Ibu menyimak ya, isi video itu ada 6 ya kesalahan umum ya. Nah, coba Bapak Ibu cek dalam manajemen kelas mana yang kita alami. Nanti kita mau lihat ini sebenarnya apa kaitannya sama sosial emosional. Pertama, kita menanggapi perilaku negatif hanya pada tingkat permukaan, tidak menggali penyebab aslinya, ya. Kedua, menganggap bahwa isu akademiknya tidak ada kaitannya. Bisa maksudnya adalah bisa jadi murid itu bermasalah karena mungkin dia tidak suka pelajarannya atau dia lemah, makanya dia berbuat perilakunya salah. Oke. Tapi kita tidak berasumsi demikian. Nah, ini kesalahan nih, gitu ya. Ketiga, semua pelanggaran kecil itu diperbaiki. Sedikit-sedikit diperbaiki, sedikit-sedikit diperbaiki. Padahal kita itu bisa menyoroti perilaku positif, ya. Nah, keempat, mempermalukan murid di depan umum. Nah, ini bisa coba pendekatan personal, Bapak Ibu. Coba kalau misalkan di sini saya bilang, misalkan, itu ibu guru yang di belakang jangan ngomong-ngomong sendiri. Nah, misalkan gitu. Pasti akan tersinggung kan? Sama kayak bilang ke anak, gitu ya. Jadi, jangan sampai apa yang kita lakukan itu mempermalukan mereka, gitu ya. Makanya di the kelas itu, manajemen kelas itu ada prosedurnya. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga. Nah, itu disepakati bersama murid ya, sehingga itu tidak mempermalukan ya. 5, hanya bilang anak-anak diam, anak-anak ikuti. Nah, ini sebenarnya eh, lebih ampuh itu kita lewat relasi, Bapak Ibu. Ya, saat kita itu sama anak itu peduli ya. Kalau kita peduli sama mereka, maka mereka itu akan mendengarkan kita, gitu ya. Coba saja Bapak Ibu, gitu ya. 6, pilih kasih. Nah, ini kalau kita sampai pilih kasih, waduh ini saya sarankan harus refleksi ya, karena ini pasti akan menyakiti hati murid gitu ya. Nah, ini yang sering terjadi ya di manajemen kelas ya. Nah, oke. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu nomor 1 sampai 6 ini ya, itu masalah apa nih? Ya, kalau kita melakukan ini, artinya kita itu masih bermasalah dalam apa? Kompetensi sosial emosional kita. Ya, ingat tadi kompetensinya ada ini, ya, ada 5 ya. Nah, ingat baik-baik Bapak Ibu. Pertama, ingat baik-baik, kompetensi sosial emosional itu kesadaran diri. Paham sama apa yang dipikirkan, yang dirasakan tuh paham. Kedua, bisa mengelola diri. Tidak usah disuruh-suruh, bertanggung jawab. Kesadaran sosial, peka, empati, ya. Keterampilan membangun relasi, berhubungan sosial, ya. Ke- Kelima, keputusannya itu bertanggung jawab. Nah, ini ingat baik-baik Bapak Ibu, ini 5 kompetensi sosial emosional tadi, ya.
Saya yakin kalau Bapak Ibu punya 5 ini, Bapak Ibu itu akan hidup bahagia. Anak-anak kalau punya 5 ini, mereka akan hidupnya bahagia. Banyak hidup itu sengsara, itu karena tidak ada 5 ini. Satu saja hilang dari 5 ini. Itu biasanya ada kacau, Ibu. Ya, oke? Ingat ya, sudah ya 5 ini ya. Oke, coba kita cek ya. Nah, ini ada 6 tadi ya. Kalau kita melakukan 6 ini, kira-kira kita masalah di mana tuh yang 5 tadi? Ya. Nah, coba ya kita kerjakan sama-sama ya. Nah, kalau ada yang mau menjawab boleh angkat tangan ya. Nah, kita coba sama-sama ya, Bapak Ibu ya. Nah, coba Bapak Ibu, ada yang mau menghubungkan di atas ini, ada 5 kotak di atas. Nih, keterampilan berhubungan sosial. Kira-kira nomor berapa Bapak Ibu? 1, 2, 3, 4, atau 5? Keterampilan berhubungan sosial. Wah, 2, coba kita coba ya. 2. Oke. Kemudian pengelolaan diri. Yang mana kira-kira? Ada yang mau coba? Silakan Bapak Ibu. betul lah Pak. Ya, silakan Ibu. Nalain aja kan Pak. PKT ini. Nah, ada banyak Pak. Sini diberikan sebelah. Yang mana? Pengelolaan diri, memperbaiki setiap pelanggaran kecil. Ya lah Pak. Coba ya, kita pengelolaan Coba diri, dong. memperbaiki setiap pelanggaran kecil. Coba kita taruh dulu ya. Nah, ada, Ya. silakan lagi Bapak Ibu. Pak Birin, silakan Pak Birin. Ya. Menanggapi Jawa dulu. Menanggapi perilaku negatif hanya pada tingkat permukaan. Oke, ini kesadaran diri. Terima kasih Bu. Next, silakan. Siapa? Bu Nispah tuh, Bu Nispah. Keputusan yang bertanggung jawab. Kira-kira yang mana nih? Kalau yang sebelumnya mau diubah juga boleh ya. Kalau ada yang rasanya kurang pas nih Pak kayaknya, boleh diubah. Silakan. Mungkin keterampilan berhubungan sosial tuh yang di bawah kayaknya Pak, hanya fokus meminta tuh ya. Oh ini ya, Pengambilan coba. keputusan tuh memalukan murid. Mungkin ya. Ya, kita coba pindah ke sini ya. Nah, Ya. berarti sisa 2 nih. Silakan Bapak Ibu. Pengambilan keputusan. Bu Nemah, Mm-mm. mana Bu Nemah? Keputusan yang bertanggung jawab. Nomor 1 apa 2? Nomor 2 kayaknya Pak ya. Coba nomor 2 ya. Mempermalukan murid depan umum nomor 2. Nah, terakhir balik pilih kasih ini kesadaran sosial. Kita Nah, coba. coba kita cek ya. Kita cek ya. Submit answers. Nah, ini ada yang ketukar nih Bapak Ibu ya. Oh, berarti eh, kesadaran sosial itu lebih ke menanggapi perilaku. Kesadaran diri itu pilih kasih. Nah,
Memang sebenarnya tipis-tipis sih Bapak Ibu ya, tipis sebenarnya perbedaannya. Kalau misalkan pilih kasih ini, biasanya Bapak Ibu, kenapa sih ini kesadaran diri? Karena biasanya orang yang melakukannya itu tidak sadar. Dia menganggap dia melakukan hal yang benar, ya. Kalau menanggapi perilaku negatif hanya pada tingkat permukaan, nah ini kesadaran sosial ya, karena ini langsung ya berurusan dengan suatu murid tersebut. Tetapi pilih kasih ini biasanya berlaku umum di eh, kepribadian gurunya. Kira-kira begitu sih Bapak Ibu ya. Nah, oke. Terima kasih Bapak Ibu partisipasinya ya. Baik. Nah, Bapak Ibu, em, ini kan tadi ji- kita sudah lihat ya bagaimana kesalahan-kesalahan yang kita lakukan itu bisa bersumber dari sosial emosional kita sebagai guru itu kurang. Nah, mungkin ini Bapak Ibu ini yang pernah saya alami ya. Nah, ini saya cerita pengalaman pribadi ya. Em, saya itu Bapak Ibu dari aspek emosional ini saat kuliah ya, itu salah satu mahasiswa yang bermasalah. Nah, ini saya ceritakan ya. Saat kuliah itu saya termasuk mahasiswa yang bermasalah. Nah, saking bermasalahnya, sebelum saya lulus, itu kampus meminta saya konseling sampai 8 kali. Bayangkan Bapak Ibu, saya konseling 8 kali. Nah, saat konseling itu Bapak Ibu ternyata teridentifikasi Bapak Ibu. Kenapa sih emosional bahkan sosial saya itu juga bermasalah ya. Kenapa? Oh, karena begini 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 dibilang konselornya ya. Nah, sehingga konselornya itu memberikan saran. Nah, saya masih ingat saran yang diberikan oleh beliau itu nomor 2 ini, menulis jurnal. Jadi Bapak Ibu, menulis jurnal ini sama seperti proses refleksi ya. Nah, Em, jadi Bapak Ibu, sebelum saya meminta refleksi, untungnya saya itu sudah diminta konselor saya refleksi. Jadi saya saat meminta murid untuk refleksi, saya sudah tahu tuh gimana prosesnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu tahu ya, buku itu Bapak Ibu, nah ini setebel gini ya, itu bolak-balik penuh Bapak Ibu, ratusan halaman. Akhirnya itu saya suka Bapak Ibu menulis jurnal. Kenapa? Karena itu membantu ya, membantu saya tuh untuk mengatasi masalah sosial emosional saya. Begitu. Nah, jadi ini saya juga sarankan kepada Bapak Ibu mungkin sekarang yang merasa sosial emosionalnya itu kurang, bisa menulis jurnal juga, Bapak Ibu. Dulu saya awalnya iseng saja. Ternyata saat saya melihat itu membantu, saya setiap hari menulis jurnalnya, bolak-balik ratusan halaman. Dari satu buku jadi dua buku, dari dua buku jadi tiga buku, sampai terakhir itu saya hitung 5 buku bolak-balik saya menulis jurnal itu ya. Oke, itu sangat membantu ya. Kemudian Bapak Ibu sosial ya. Nah, saya dulu juga. Jadi pertama kalau kalau dalam dalam kasus saya ya emosional itu yang pertama sih. Nah dari emosional saya itu sudah teratasi, saya mampu tuh untuk bersosialisasi gitu ya. Nah jadi dulu saya banyak menginisiasi beberapa inisiatif contoh ya contoh. Kan saat saya jadi guru, saya itu menginisiasi komunitas arisan. Jadi dulu kami tuh ada arisan ya. Tapi yang memulai, kalau arisan kan biasanya perempuan ya. Jadi dulu bukan perempuan yang mulai, guru perempuan bukan. Justru saya yang mulai di antara guru-guru itu. Jadi kami arisan gitu ya. Walaupun hasil arisannya waktu itu saya belikan saham ya. Oh, sahamnya turun 50%. Aduh pusing nih kepala saya gitu ya. Tapi itu
Nah, itu Bapak Ibu seperti itu ya. Jadi ini semacam menginisiasi kegiatan sosial. Kemudian di tempat ibadah, saya juga melakukan kegiatan sukarela. Jadi saya melayani gitu ya. Saya bermain musik, saya mengajari anak-anak gratis di hari Minggu gitu ya. Lalu saya bergabung ke komunitas juga gitu ya. Nah, tapi yang sering saya lakukan ini nomor satu ini sama nomor dua. Nah, jadi ini saya lakukan saat dari sisi emosionalnya itu saya sudah lebih stabil gitu Bapak Ibu. Ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu ya. Jadi ini semoga membantu ya untuk kita bisa memberikan gambaran bagaimana dari saat kita sosial emosionalnya guru sehat, maka itu akan berdampak kepada murid. Kita paham, oh maksudnya refleksi gini, oh maksudnya emosional tuh begini, oh maksudnya sosial itu begini gitu ya. Oke. Selanjutnya, Bapak Ibu, nah itu tadi dari aspek manajemen kelas ya, Bapak Ibu ya. Kita dari manajemen kelas kita tahu pelanggaran ini itu sebenarnya bisa berasal dari kompetensi sosial emosional kita yang kurang, ya. Kedua, Bapak Ibu, ya, kompetensi sosial emosional ini kita bisa lihat juga dari tidak hanya manajemen kelas, tetapi bisa juga dari strategi pengajaran ya. Nah, ini bisa juga dari strategi pengajaran. Oke. Nah, contohnya ya, kita masuk ke contoh-contoh ya. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya. Menurut Marshall and French ya, tahun 2018 ya. Em, kan pembelajaran itu ada tahap ya. Em, kalau saya tuh ngajar Bapak Ibu ada 9 tahap. Nah, kalau saya ngajar biasanya pakai 9 tahap. Itu dari tahapannya Robert Gagne ya. Nah, tahap pertama dalam pembelajaran itu adalah melibatkan murid. Jadi ada melibatkan murid, menginformasikan tujuan, merelasikan pengetahuan yang baru sama kini, menyajikan materi utama, memberikan latihan, dan lain-lain. Itu totalnya 9. Nah, dari 9 itu tahap pertamanya adalah melibatkan. Nah, menurut Marshall and French, ada 3 jenis. Nah, kalau Bapak Ibu masuk bab baru, Bapak Ibu ada 3. Ada 3 jenis strategi yang Bapak Ibu bisa pakai. Berbasis opini, berbasis pengalaman, dan berbasis diskusi. Nah, 3 ini Bapak Ibu kita bisa manfaatkan untuk melakukan pembelajaran sosial emosional. Oke? Jadi Bapak Ibu sejak awal pembelajaran di awal bab. Nah, mulai dari awal bab kita itu bisa implementasikan langsung Bapak Ibu pembelajaran sosial emosionalnya. Nah, ini contoh ya. Ini contoh nih Bapak Ibu. Strategi berbasis opini. Misalkan kita mengajar topik tata surya, ya. Misalkan kita ngajarin tentang topik tata surya, ya. Nah, berbasis opini itu maksudnya Bapak Ibu kita itu mendiskusikan opini dan pengetahuan sebelumnya terkait pernyataan atau pertanyaan provokatif. Nah, contoh, ya. Misalkan ada pertanyaan Bapak Ibu. Menurut kamu manusia itu seharusnya mencoba tinggal di planet lain. Apakah seharusnya manusia itu coba tinggal di planet lain jika bumi ini makin rusak? Nah, jadi ini Bapak Ibu akan memicu aspek emosional mereka. Jadi emosional ini Bapak Ibu tidak hanya kepada manusia Bapak Ibu, tetapi juga kepada bumi ciptaan Tuhan. Oke? Jadi aspek emosi kita ini dipengaruhi juga tidak hanya dari interaksi dengan sesama manusia, tetapi di bumi tempat tinggal kita sekarang, bumi ciptaan Tuhan. Nah,
Kalau misalkan mereka memilih, misalkan Bapak Ibu ya, manusia tinggal aja di planet lain. Nah, berarti bagaimana perasaan kamu terhadap bumi saat ini? Berarti kamu tidak ada perasaan menyayangi bumi, menghargai bumi, perasaan untuk bisa merawat bumi. Nah, itu tidak ada, gitu ya. Sehingga tidak apa-apa aja, buat apa kita buang sampah pada tempatnya kalau pada akhirnya buminya rusak, kita bisa tinggal di tempat lain gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini memicu mereka itu mengeluarkan perasaan mereka terhadap bumi. Bagaimana sih perasaan kamu terhadap bumi? Kamu peduli atau tidak? Nah, kira-kira sederhananya gitu. Nah, ini berbasis opini Bapak Ibu ya. Kedua, berbasis sebentar. Ya, kedua itu berbasis pengalaman. Jadi ini pengalaman yang menstimulasi dan mendorong aspek pemikiran ya. Jadi dia langsung kena dua, kena di intelektualnya sama kena di emosionalnya. Sebenarnya di sosialnya juga ya. Oke. Nah, contoh, tetap sama belajar tentang tata surya ya. Jadi tata surya ini kan konsep ya. Ada sebuah bintang dalam sebuah solar system. Di bintang ini dikelilingi sama planet. Selain planet itu ada bulan, ada juga benda-benda langit, asteroid, meteoroid, dan lain-lain ya. Bagaimana itu? Kita kan tidak pernah lihat tuh. Jadi anak-anak bersama guru langsung memerankan. Baik anak-anak, kita akan memahami konsep ya tentang tata surya. Kita coba berdiri anak-anak ya Bapak Bapak Ibu, Bapak minta ketua kelas berdiri di tengah sebagai matahari. Nah, coba yang kedua berdiri sebagai planet Venus. Nah, gitu ya. Jadi mereka langsung sambil bergerak. Nah, seru ini Bapak Ibu ya. Ada sebuah konsep mereka itu langsung memperagakannya. Nah, sambil bergerak. Nah, di sini mereka Bapak Ibu sosial emosionalnya bagaimana? Mereka ini Bapak Ibu belajar untuk mengelola diri ya. Mereka bisa nggak mengikuti aturan dan posisi. Itu kan tadi masuk dengan kesadaran sosial, ya, mengambil keputusan bertanggung jawab, ya, berkoordinasi dengan teman bisa nggak mereka? Nanti mereka pasti kita kebayang langsung main-main ya. Nah, itu mereka belajar sambil juga mengasah sosial emosional mereka, gitu ya. Jadi Bapak Ibu em, jangan takut materinya itu tidak terkejar, Bapak Ibu. Jangan takut materinya itu tidak terkejar, ya. Bapak Ibu mengejar materi pun, anak-anaknya itu tadi kayak kata Aristotle, kalau hanya intelektual saja bukan pendidikan, mending mereka belajar sama robot gitu ya. Nah, jadi kita belajarnya tidak hanya bilang tata surya itu begini, tapi mereka langsung memperagakan sehingga mereka itu terasah juga sosial emosional agar tidak bertabrakan ya, serta memahami pentingnya peran masing-masing dalam sistem. Nah, gitu ya, Bapak Ibu ya. Ini langsung berbasis pengalaman gitu ya. Yang ketiga nih, berbasis diskusi Bapak Ibu. Nah, ini berbasis diskusi ini um, mendengar, berbicara dan bertukar ide-ide dan pertanyaan dengan rekan sejawat. Nah, misalkan kita berikan kelompok masih dalam topik tata surya, ya. Misalkan anggaran kita terbatas nih, ya. Sebaiknya kita punya dana ini dikembangkan untuk eksplorasi tata surya atau masalah lingkungan. Nah, ini kan sekarang kan ada itu Bapak Ibu inisiatif mengeksplorasi tata surya. Itu mahal Bapak Ibu, triliunan. Nah, menurut Bapak Ibu nih ya, kita itu perlu triliunan ini untuk mengeksplorasi tata surya atau fokus saja dengan masalah lingkungan di bumi. Wah, ini kan
ini kan memicu perasaan mereka ya terhadap apa yang penting di bumi ini, apa yang penting. Kalau jika ada uang ya, ini sebaiknya digunakan untuk apa gitu. Oke ya Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa pilih nih nanti Bapak Ibu untuk awal ya. Di awal itu Bapak Ibu bisa opini, pengalaman atau diskusi. Coba Bapak Ibu stimulasi aspek sosial mereka, emosional mereka, gitu ya. Jadi di awal itu jangan tanyakan anak-anak apa definisi tata surya, jangan. Ya langsung saja tanya, anak-anak kalau kita ada uang segini, 250 triliun, lebih baik kita buat roket untuk mencari kehidupan di luar bumi atau kita buat mengurus masalah lingkungan di bumi. Ah, gitu ya. Jadi ini bisa diterapkan di aspek Bapak Ibu masing-masing ya. Kalau bingung nanti bisa buat pertanyaannya di ChatGPT gitu ya. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu kita pakai ChatGPT kalau Bapak Ibu Parian ini saya bingung Parian gimana cara nerapinnya ya. Nah, sekarang kita bisa berdiskusi juga sama ChatGPT ya. Contoh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bingung ya, coba. Nah, ada yang mau sukarela mengatakan topiknya salah satu yang dipelajari apa? Ya. Kalau Pak Edmu ngajar apa, Pak? Pendidikan agama Islam, Pak, dan budi pekerti. Oke, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Salah satu topiknya tentang apa, Pak? Mungkin kita coba berkompetisi dalam kebaikan. Oke, mapelnya ini berkompetis sub materi ya, Ya, berkompetisi berkompetisi dalam kebaikan. dalam kebaikan. Ya. Bapak ngajar kelas berapa, Pak? Ini, Pak, materinya ini. Ini materi kelas 10, Pak. 10, oke. Saya mengajar murid kelas 10 SMA ya dengan keterangan mapel dan materi di bawah ini gitu ya. Di awal bab saya butuh strategi untuk melibatkan murid. Nah, kalau Pak Edmu tertarik strategi apa, Pak? Kalau di awal itu, Pak, mau yang berbasis opini, pengalaman atau diskusi? Mungkin opini coba ya. Opini ya. Baik, Ya. di awal bab saya butuh strategi untuk melibatkan murid dengan strategi berbasis opini. Nah, jadi kita bisa jelaskan juga strategi berbasis opini itu apa sih? Ya. Nah, ini kita copy. Jadi, yaitu kita bisa jelaskan konteksnya. Nah, ya. Berikan 10 rekomendasi. Nah, jadi gini Bapak Ibu, ada instruksi, ada keterangan. Nah, jadi strategi berbasis opini, berkompetisi dalam kebaikan. Nah, jadi ini pertama, bagaimana nih sosial? Oh ya, nih ketinggalan nih sosial emosionalnya sebentar. Kita edit dulu. Berikan 10 rekomendasi em, strategi yang juga ya eh, rekomendasi contoh konkret ya yang juga mengembangkan aspek sosial emosional murid. Nah, ya, Sen. Jadi dia melibatkan murid dalam diskusi awal secara emosional dan intelektual dan mengembangkan aspek. Nah, ini. Pertama, pernyataan provokatif. Orang yang paling banyak ibadahnya adalah yang paling mulia di hadapan Allah. Nah, setuju atau tidak nih, Pak Edmu?
Gimana Pak? Orang yang paling banyak? Nah ini Pak, kalau misalkan ada pertanyaan provokatif seperti ini Pak, ini Ya. jawabannya dia eh, normatif atau opini Pak? Ada jawaban pastinya. Ini orang yang paling banyak ibadahnya adalah yang paling mulia di hadapan Allah. Belum tentu sih. Bisa opini sih ini Pak. Oke, Kak, belum ya. tentu ya, bisa opini. Oke, terima kasih Pak Edmu ya. Nah, jadi begini Bapak Ibu ya. Jadi ini akan mendorong murid itu merefleksikan ya. Oh, kesadaran dirinya bagaimana, kemampuan mereka bisa tidak membedakan ritualisme dan makna amal nyata. Oke ya. Lalu yang lain, apakah bisa kita berlomba dalam kebaikan tanpa merasa iri? Nah, mereka langsung mengingat kapan mereka iri gitu ya. Giptah, iri yang dibolehkan. Nah, studi kasus. Seorang siswa selalu menyumbang saat ada penggalangan dana. Nah, ini flexing. Seorang siswa selalu menyumbang saat ada penggalangan dana. Orang kaya nih ya. Tapi ya selalu mengunggahnya di media sosial ya, flexing ya. Wah, bagi beras 1 ton orang kaya ya. Nah, ini berlomba dalam kebaikan apakah termasuk ria? Waduh, gimana nih Pak? Ini antara dua Pak. Bisa tahadus binikmah, bisa ria. Oke, Nah, gimana tuh Pak? jadi tahadus binikmah itu kan mensyukuri nikmat. Mm-mm. Nah, ada kontradiksinya ria tadi. Jadi tergantung hatinya nih Pak, niatnya nih. Betul sekali yang disebutkan Pak Edmu ini menyentuh aspek intinya, tergantung hatinya. Nah, hati kelihatan nggak motivasinya? Tidak, Ya, tidak Pak ya, benar ya. Nah, jadi Bapak Ibu dengan kita fokus ke aspek sosial emosional, kita ini sebagai guru terlatih tidak hanya melihat yang terlihat, tapi yang tidak kelihatan ya. Memang kita tidak bisa mengetahui motivasi orang ya, hanya orang tersebut dan Tuhan yang tahu. Tetapi paling tidak kita bisa memberikan anak-anak itu pelajaran, kebijaksanaan. Anak-anak sebagai manusia yang bertanggung jawab, motivasi kita itu hendaknya begini, kayak gitu ya. Oke, nah ini ada banyak nih, ada 4, 5, banyak ya Bapak Ibu ya. Makanya kalau Bapak Ibu bingung, sekarang bisa diskusi dengan ChatGPT ya, sama AI. Nah ini tidak apa-apa, karena nanti prakteknya ya tergantung kita. Yang penting Bapak Ibu rajin mengetiknya ini ya. Nah ini kita perlu ketik konteksnya ya. Oke Bapak Ibu ya. Nah jadi ini merembet ke AI juga ini ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, mungkin kita akan, nah, ini kan tadi strategi berbasis diskusi ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa terapkan langsung kepada murid ya. Nah, jadi Bapak Ibu, tadi kan kita sudah melihat dua ya. Nah, ini kan dua nih. Ya. Dua bidang di mana kita bisa mengasah sosial emosional murid ya. Di manajemen kelas sama di strategi pengajaran. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut pelatihan yang agak umum lainnya ya, yang sering disampaikan itu begini Bapak Ibu. Biasanya sosial emosional itu bisa diwujudkan dalam rutinitas, terintegrasi sama mapel ya, sama protokol. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, esensinya sama. Ya. Rutinitas ini apa varian? Rutinitas itu masuk dalam manajemen kelas. Nah, ini kan masuk manajemen kelas ya. Kalau terintegrasi dalam Mapel ini apa maksudnya? Yaitu tadi pakai strategi-strategi gitu Bapak Ibu ya, strategi pengajaran. Nah, kalau protokol manajemen kelas atau strategi pengajaran nih?
Nah, ini manajemen kelas. Nah, gini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini area-area di mana kita bisa mengimplementasikan sosial emosional. Sama seperti yang saya sampaikan tadi, manajemen kelas atau strategi pengajaran. Sama intinya. Tiga ini kalau mau disingkat ya jadi dua tadi. Ya. Nah, ini Bapak Ibu ada contoh-contoh lainnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih butuh lagi contoh-contoh ya. Nah, ini bisa dicatat, bisa diterapkan. Bapak Ibu ajak anak-anak bernafas dengan kesadaran penuh ya. Anak-anak sebelum kita memulai pelajaran kita di pagi hari ini Bapak mau kalian semua menutup mata, jangan ketawa-ketawa, pasti anak-anak ketawa gitu ya biasanya. Lalu anak-anak coba pikirkan satu hal yang kalian syukuri selama 1 minggu ini. Nah, pikirkan anak-anak satu hal yang membuat kalian itu senang. Nah, begitu ya. Jadi mereka bernafas, pikirkan anak-anak lalu tarik nafas yang dalam, lalu hembuskan. Nah, 3 kali begitu. Jadi mereka belajar. Jadi Bapak Ibu, bernafas itu kenapa? Jadi saat bernafas itu kita bisa berpikir lebih baik, Bapak Ibu. Makanya orang kalau stres tuh biasanya diminta bernafas. Kenapa? Karena oksigen masuk ke otak kita itu lebih banyak ya. Jadi kita bisa lebih bisa berpikir gitu ya. Oke, kemudian identifikasi perasaan. Nah, saya pikir Bapak Ibu udah tahu ya bagaimana mereka minta identifikasi perasaan bukan hanya perasaan mereka, bisa juga dari teks bacaan atau sebuah film, sebuah video. Anak-anak tadi kita sudah baca tentang ini. Coba dari tokoh A ini kira-kira perasaan mereka apa saat terjadi ini. Gitu ya. Melukis dengan jari. Nah, ini juga seru nih ya. Membuat jurnal diri. Membuat kolase diri ya. Membuat kolase diri. Lalu menetapkan target. Nah, menuliskan ucapan terima kasih ya. Nah, morning circle time ini apa Parian? Morning circle time ini di pagi hari kita sama anak-anak itu sebelum mulai pelajaran membaca, berdiskusi sama merenungkan bersama. Biasanya kalau saya dulu jadi guru, kita sama-sama setiap pagi itu baca kitab suci. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari, maka di situ akan bertumbuh. Anak-anak tadi dari cerita ini, kita belajar apa satu hal tentang tokoh ini? Iya, betul, tentang integritas. Coba anak-anak pikirkan, kalau tidak ada yang namanya integritas, apa yang akan terjadi? Nah, gitu. Mindful eating, kita mengajak juga anak-anak